Imperium Islam Spanyol telah meninggalkan semua negeri-negeri Islam lainnya di bidang penelitian ilmiah. Di masa itu, Spanyol mengalami periode relatif aman. Dalam jangka waktu yang panjang, Spanyol aman dari serangan penakluk seperti Genghis Khan dan Hulakukan. Periode sejarah Islam di Andalusia ini bisa dianggap sebagai zaman keemasan rasionalisme. Dengan terusirnya umat Muslim dari Andalusia, maka berakhirlah masa kejayaan dominasi Muslim. Semua ikatan yang berbau Islam dengan rakyat Spanyol dihilangkan. Jika ada yang mengatakan dunia mengalami kemunduran tragis di bidang intelektual dan kemajuan ilmiah, maka hal itulah yang terjadi di Andalusia. Betapa tragisnya zaman kemunduran itu. Sebagian besar umat Muslim berduyun-duyun meninggalkan Spanyol menuju belahan dunia bagian selatan untuk menghindari kekejaman Imperium Kristen, dengan meninggalkan ilmu pengetahuan, kebijakan, kejujuran, kebenaran dan cahaya dalam berbagai wajah, yang tidak akan kembali lagi selama berabad-abad. Namun hal yang paling disayangkan adalah nur tersebut tidak membanjir keluar searah perjalanan mereka. Spanyol kembali tenggelam ke masa kegelapan, seperti keadaan pada era sebelum Islam. Tetapi dunia Islam lainnya tidak juga menjadi lebih baik. Akan tetapi, tentang penghuni dari daratan Eropa bagian utara, kisahnya malah berbeda sama sekali. Apa yang merupakan kerugian bagi bangsa Spanyol, ternyata menjadi manfaat bagi mereka, dan betapa besarnya keuntungan mereka itu. Saat Ratu Isabella dan Raja Ferdinand dari Spanyol mengusir umat Muslim, tak lama kemudian, di bawah pengaruh kependetaan Kristen yang fanatik, dengan dibantu oleh pemerintahan yang despotik, lalu mengalihkan kemurkaan mereka terhadap umat Yahudi. Di antara pelarian Yahudi tersebut, terdapat orang-orang berpengetahuan tinggi, cendekiawan akbar, ilmuwan dan intelektual, yang memiliki kelebihan dalam berbagai profesi mereka. Mereka ini telah menguasai berbagai keterampilan selama 700 tahun pemerintahan Muslim yang baik hati. Mereka telah mencapai keunggulan di berbagai bidang kehidupan manusia, seperti industri, perdagangan, penelitian ilmiah, arsitektur, ilmu pahat, ilmu beda, dan lain-lainnya. Sebuah skema penganiayaan yang telah diatur sedemikian rupa telah membuat umat Yahudi keluar dari Spanyol, dan itu dilakukan setelah melucuti semua kekayaan mereka. Para pelarian inilah yang telah membawa obor pengetahuan dari Andalusia ke selatan Prancis dan negara-negara sekitarnya. Filsafat Aristoteles dan Plato mulai berkembang di Eropa melalui filosof Muslim dari Spanyol, dan cara pengobatan kedokteran Avicenna atau Ibnu Sina, seorang tabib akbar yang pernah dikenal dunia pada masanya, serta kebijaksanaan Averroes atau Ibnu Rushd yang telah menggabungkan filosofi keagamaan dan ilmiah sekuler, mulai merebak seperti sinar fajar di horizon Eropa. Semua itu terjadi buah dari eksodus umat Yahudi tersebut. Karya-karya mereka diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Eropa oleh para cendekiawan. Mereka itulah yang telah meletakkan dasar-dasar era pencerahan baru di Eropa yang disebut sebagai Renaissance.